Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Syahrullah, Eskom Mkom, mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak atau RPR. Kami mengambil tema program antrian yang berjudul Program Sederhana Antrian Vaksinasi. Next. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Adrian Sordana, saya sendiri, Alberto Yunus, Anjali Patricia Samosir, Arif Triyono, dan Juliani Tangke. Next. Mengapa program antrian? Program antrian merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pelayanan publik sehingga antrian dari sebuah pelayanan dapat berjalan secara sistematis dan tertata. Hal ini sebagai wujud pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya masalah antri. Jadi seperti yang kita ketahui, di Indonesia khususnya dalam masalah antri masih kurang disiplin dan tertata, sehingga sering dijumpai banyak permasalahan ketika orang-orang sedang mengantri, seperti berebut, berdesakan, bahkan sampai ada korban karena mengantri. Apalagi saat ini pemerintah sedang melakukan vaksinasi massal kepada seluruh penduduk Indonesia yang tentunya jumlahnya sangat banyak. Untuk itu sangat penting sekali dalam pelayanannya menggunakan program antrian. Program antrian sistematis agar pelayanan tersebut bisa terorganisir dengan baik dan berjalan secara kondusif. Selanjutnya itu bagaimana flowchart program antrian. Sebelum mengetahui bagaimana flowchart dari program antrian ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu flowchart. Jadi flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Intinya, flowchart merupakan sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Dalam membangun sebuah program, flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses berjalannya sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Next. Jadi inilah flowchart dari program sederhana antrian, yang mana ketika kita memulai program ini, maka kita akan masuk ke sebuah menu yang mana terdapat 4 menu. Di antaranya adalah menu daftar antrian yang bisa digunakan untuk peserta vaksinasi yang mendaftar antrian. Selanjutnya ada menu 2, yaitu menu panggil antrian yang bisa digunakan untuk memanggil antrian peserta vaksinasi yang telah mendaftar sebelumnya sesuai urutan, yaitu urutan pertama yang akan dipanggil terlebih dahulu. Setelah itu menu yang ketiga yaitu menu lihat daftar antrian yang bisa digunakan untuk melihat seluruh data-data peserta vaksinasi, dan yang terakhir ada menu yang bisa digunakan untuk keluar dari program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menu 1 yaitu daftar antrian. Jika user memilih menu 1, maka user diminta memasukkan atau menginputkan data diri berupa ID, nama, dan alamat. Setelah user selesai menginputkan, maka data akan ditambahkan ke head node atau data paling atas atau paling awal. Yang metode ini disebut dengan QW atau FIFO, yaitu data akan ditambahkan paling depan dan akan keluar lebih dulu dari data lainnya. Next. Menu 2 yaitu panggil antrian. Jika user memilih menu 2, maka akan dilakukan proses pemanggilan menggunakan metode QW dengan menggunakan fungsi DQ, yaitu data yang paling depan atau awal akan diambil atau dihapus, di mana jika data kosong, maka berarti antrian sedang kosong dan sistem akan memberitahu dengan notifikasi kosong. Jika data ada, maka proses pemanggilan antrian akan dieksekusi
dan di sistem akan menotifikasi dengan peserta dengan ID atas nama telah dipanggil. Dan otomatis data tersebut akan terhapus, data-data sebelumnya akan naik ke atas atau ke depan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikut menu ketiga yaitu lihat daftar antrian. Nah, jika user memilih menu ketiga, maka sistem akan menampilkan output dari data-data terdaftar antrian vaksinasi peserta yaitu berupa ID nama dan alamat yang telah diinputkan sebelumnya. Seurutan yaitu data yang paling awal masuk akan ditempatkan di depan atau paling awal, namun apabila data kosong maka akan tampil notifikasi kosong. Menu keempat yaitu keluar. Jika user memilih menu 4, maka sistem akan selesai. Namun apabila kita memilih pilihan yang tidak tersedia, maka akan memunculkan notifikasi salah dan sistem akan meminta ulang untuk memasukkan pilihan yang sesuai atau tersedia. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari flowchart yang telah kami buat, selanjutnya kami mengimplementasikan ke dalam sebuah program. Yang mana di sini kami mengimplementasikan ke dalam sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini kami menggunakan pemrograman Java. Nah, yang mana kami menulis sintak-sintak dari pemrograman Java ini menggunakan Visual Studio Code, yaitu salah satu text editor untuk membuat sebuah program. Yang mana ketika program di running atau di compile, maka akan keluar output yaitu 4 menu. Yang pertama itu menu daftar antrian, menu panggil antrian, yang ketiga lihat daftar antrian. Nah, di sini menu 1 yaitu untuk mengisi daftar antrian. Yang mana di sini kita diperintahkan untuk menginput ID. Contoh saja 1 dengan nama Arif, kemudian masukkan alamat, misalkan Kota Baru. Nah, kemudian kita coba lagi masukkan lagi ID-nya 2, nama Alberto, kemudian alamat Brau. Nah, kemudian ketika kita ingin melihat daftar antrian atau daftar yang telah menginputkan data, kita bisa memilih menu nomor 3, yaitu lihat daftar antrian. Nah, di sini maka akan muncul output dari data yang telah diinputkan, yang mana ditampilkan sesuai dengan urutan data awal yang paling masuk. Yang mana di sini data Arif ini masuk paling awal. Nah, ketika kita ingin memanggil dari antrian tersebut, kita bisa masuk ke menu 2, yaitu panggil antrian. Nah, di sini maka peserta yang paling awal akan dipanggil, yaitu peserta dengan ID 1 atas nama Arif telah dipanggil. Nah, ketika dipanggil, maka data akan otomatis terhapus juga. Nah, coba kita lihat ya daftar antrian. Nah, di sini data Arif akan terhapus karena telah dipanggil dan antrian. Kemudian kita coba panggil lagi Alberto dengan memasukkan menu 2. Nah, di sini peserta ID 2 atas nama Alberto telah dipanggil. Nah, ketika kita melihat daftar antrian vaksinasi, maka daftar kosong karena data ini yang tadi ini telah diambil atau telah terhapus semuanya. Kemudian ketika kita ingin panggil juga, maka karena data akan keluar output yaitu kosong, artinya data kosong. Dan ketika kita ingin keluar, maka kita dapat memasukkan menu 4 atau ketika kita memasukkan menu yang salah, misalnya 6, maka ya akan muncul output atau notifikasi salah. Kemudian untuk keluar kita dapat memasukkan menu 4, maka program akan keluar. Demikian penyampaian materi dari kami. Sekian dan terima kasih.